Jika seseorang meninggal di hari Jumat, apakah bebas dari siksa kubur? Mohon nasihatnya Ustaz, saat ini usia saya 27 tahun dan sedang ikhtiar mencari istri. Ana mencoba meminta bantuan teman-teman yang sudah menikah namun qadarullah belum dapat. Kemudian ana mencoba ikut biro jodoh online. Akan tapi yang menawarkan diri untuk ta'aruf kebanyakan janda. Yang masih gadis malah nggak ada respon. Ya. Sedangkan orang tua ana menginginkan ana menikah dengan gadis dan ana sendiri juga lebih serak dengan yang gadis, terutama yang bercadar. Mohon nasihatnya Ustaz. Saya mau nasihatin apa kira-kira? Jika seseorang meninggal di hari Jumat, apakah bebas dari siksa kubur? Iya. Jawabannya iya. Memang itu ada hadis sahih riwayat Bukhari menjelaskan masalah itu. Ini teman-teman yang minum, maaf tadi ada saya lihat yang minum dengan tangan kiri ya. Itu tidak boleh dalam agama Islam. Anda dianjurkan minum dan makan dengan tangan kanan. Karena kata Nabi SAW, janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Saya pernah hadir di majelis ilmunya Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang ulama yang luar biasa. Setiap habis sholat tarawih kalau Ramadan waktu beliau masih hidup, itu beliau di lantai 2 Masjid Haram selalu duduk buat halaqah. Dan yang beliau bahas ayat yang tadi dibaca oleh imam. Jadi 30 hari Ramadan itu 30 juz tamat Al-Quran tafsirnya. Luar biasa gitu. Dan beliau selalu sebutkan ilmu-ilmu. Nah satu waktu saya pas hadir, saya tidak tiap hari tentunya hadir, pada saat itu sempat saya hadir beberapa kali alhamdulillah. Begitu beliau hadir, beliau bilang, saya kemarin sebutkan syair, siapa yang bisa sebutin? Ada satu orang angkat tangan, saya syekh, angkat tangan pakai tangan kiri. Kata syekhnya, karena kau angkat tangan kiri saya nggak kasih kamu kesempatan menjawab. Mestinya juga kan sunnah Nabi tangan kanan. Lalu ada anak kecil yang pakai tangan kanan lalu dikasih kesempatan menjawab. Jadi sampai pada tingkat itu para ulama mendidik kita untuk membiasakan menerapkan sunnah Nabi SAW. Jangan biarkan makanan dan minuman untuk syaitan. Karena kalau kita dengan tangan kiri atau lupa baca bismillah itu diambil oleh dia, oleh syaitan itu. Jangan dikasih, itu musuh kita. Mengenai sunnah dalam berkurban, apakah Rasulullah meniatkan atau membeli hewan kurban untuk setiap istri-istrinya dan anak-anaknya? Ini nggak ada riwayat khusus menjelaskan masalah itu. Tapi Nabi SAW tadi saya bilang pernah mengatakan ini untukku dan umatku yang belum menyembelih. Setahu saya ulama fikih mengatakan lebih afdal difahamin bahwasanya kurban itu ibadah individual. Jadi kalau misalnya suami punya uang, istri juga punya uang, masing-masing punya tabungan, sampai pada Idul Adha dan mereka cukup membeli hewan kurban, maka dua-duanya wajib mengerjakannya. Jadi secara individu, jangan karena suami sudah kerjakan istrinya menganggap gugur, itu nggak boleh. Nah. Mohon nasihatnya Ustaz, saat ini usia saya 27 tahun dan sedang ikhtiar mencari istri. Ana mencoba meminta bantuan teman-teman yang sudah menikah namun qadarullah belum dapat. Kemudian ana mencoba ikut biro jodoh online. Akan tapi yang menawarkan diri untuk ta'aruf kebanyakan janda. Yang masih gadis malah nggak ada respon. Ya. Sedangkan orang tua ana menginginkan ana menikah dengan gadis dan ana sendiri juga lebih serak dengan yang gadis, terutama yang bercadar. Mohon nasihatnya Ustaz. Saya mau nasihatin apa kira-kira? Ya ikutlah, di sini ada teman-teman buka pendaftaran gitu kan. Nggak usah online, di pengajian kita insya Allah ada pendaftaran. Dan setahu saya teman-teman laporin ke saya itu kalau akhwatnya sudah lebih banyak mendaftar daripada ikhwah. Ya, jadi lebih banyak sekarang akhwat sudah banyak mendaftar siap menikah dan insya Allah masih gadis. Ini mudah-mudahan ada jodohnya ya. Dosa apa saja yang seorang muslim terancam kekal di neraka? Tolong dijelaskan. Jadi mati dalam keadaan kafir, syirik, munafik ya. Kemudian membunuh seorang muslim ya secara sengaja, tadi orang mukmin itu yang disebutkan murtad dari agama. Selain daripada itu Allah alam yang saya tahu tidak ada yang kekal di neraka. Tidak ada, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bab sihir ini nanti pertemuan akan datang. Nanti bab yang ketiga insya Allah masalah sihir. Nanti baru bertanya masalah sihir. Minggu kemarin Anda bertanya cuma Anda rasa belum mengena di intisari pertanyaan. Jadi saya jelaskan dari pokok pertanyaannya. Bagaimana hukumnya orang yang mengatakan istilah sunnah Rasul yang populer di masyarakat di malam Jumat adalah penghapusan istilah. Ini kan sudah dijelasin. Yang dimaksud pertanyaan di sini bukan amalannya Ustaz, tapi kata secara etimologisnya bahasa, seolah-olah kata sunnah Rasul itu hanya diidentikan dengan hubungan suami istri, padahal sunnah Rasul ini kan banyak, ada memanjangkan jenggot, tidak isbal. Apakah orang yang mengatakan istilah kata sunnah Rasul tersebut sebaiknya kata tersebut tidak digunakan?
Sebenarnya hadis ini sudah saya katakan, saya pribadi nggak menemukan hadis itu. Saya nggak menemukan hadis itu masalah orang berhubungan biologis di malam Jumat, tapi yang ada hari Jumat. Kalau masalah memang orang mau menjalankan hubungan suami istri di hari Jumat dan malam Jumat itu sudah dianggap hari Jumat, maka boleh dia mengatakan, oh ini karena sunnah Rasul, boleh, nggak ada masalah. Kalau masalah dikatakan identik sunnah Rasul dengan biologis, ya memang benar, karena itu kan memang sedang menjalankan sunnah Rasul. Tapi bukan berarti menutup perilaku yang lain. Sholat sunnah juga benar, memelihara jenggot juga benar. Semua yang kita lakukan adalah sunnah Rasul. Sama halnya kalau orang bilang pelihara jenggot itu sunnah Rasul, benar. Sebagaimana dia katakan hubungan biologis dari Jumat sunnah Rasul, karena memang itu semua ada hadisnya kan. Berarti memang sunnah Rasul, tidak ada sesuatu yang salah di situ. Bagaimana hukum membunuh binatang tanpa hak seperti berburu untuk senang-senang? Apakah termasuk dosa besar? Kalau dia berburu niatnya untuk makan itu halal. Tapi kalau dia berburu hanya untuk membunuh hewan sembarangan itu nggak boleh, haram itu. Surah Al-Maidah menjelaskan masalah itu. Jadi hewan ayat 4 ya menjelaskan tentang kita bolehnya mengkonsumsi, boleh menggunakan anjing berburu, boleh berburu bila yang kita buru itu adalah hewan-hewan yang dimakan. Allah suruh makan, artinya hewan yang halal untuk dimakan. Selain itu tidak boleh. Jadi kalau hanya senang-senang apa saja hewan yang dilihat, main ditembak saja sembarangan, itu nggak boleh dalam Islam. Ya. Terkait dosa besar menjerumuskan jiwa ke dalam kematian, apakah kontrasepsi ini sudah tadi ya? Nah, salah KB, baik. Di samping rumah Anda ada tanah kosong, pemiliknya sudah meninggal dan tidak mempunyai ahli waris, dan tanah tersebut tidak ada yang mengurusi selama 30 tahun. Bolehkah tanah itu ditanami dan hasilnya bagi-bagi tetangga? Sebaiknya jangan, itu tanah syubhat, jauhi. Jangan, tidak usah. Ya, insya Allah ada rezeki beli langsung sayur jadi, nggak usah repot-repot tanam. Karena itu bahaya, syubhat ya. Apakah merokok termasuk membunuh? Iya, membunuh itu haram. Saya kemarin live di Visual, ada satu bapak yang telepon. Dia bilang, Ustadz, saya membahas yang minggu lalu nih Ustadz. Katanya Ustadz bilang rokok itu haram begini, begitu dengan beragam dalil. Tapi kan Ustadz dari sebelum Ustadz lahir, dan saya pun lahir gitu kan, ini sudah ditahu kalau rokok itu makruh gitu. Kenapa kok sekarang tiba-tiba berubah nih? Ternyata hostnya pintar nih yang temanin saya gitu. Dia bilang, Pak sebentar, Bapak masih merokok? Dia bilang iya. Ternyata dia memang masih merokok, mencari jalan untuk membenarkan itu gitu. Jadi nggak boleh, jelas sesuatu yang bahaya lebih besar daripada manfaatnya, hukumnya haram. Dan teman-teman tinggalkan udah rokok ini, apa ini ya, itu waswas syaitan. Ganti dengan sesuatu yang bermanfaat ya. Makan sesuatu yang bermanfaat. Untuk apa rokok? Apa manfaatnya? Mulutnya bau, dadanya sakit ya, racunnya ada berapa ratus racun di situ. Untuk apa? Manfaatnya tidak ada, cuma sugesti saja itu. Sugesti, oh iya ini lebih percaya diri, saya tidak bisa berpikir, dan sudah sering saya jelaskan masalah itu ya. Jadi sebaiknya dijauhi. Larikanlah kepada hal-hal yang bermanfaat. Sampai di Saudi itu dipasang pelang besar-besar, dikatakan kalau seandainya perokok itu mensedekahkan uang rokoknya tiap hari, maka dia orang yang paling bahagia. Karena kalau satu bungkus 10.000 tiap hari, 10.000 disedekahin, itu rutin, itu luar biasa sedekahnya itu gitu kan? Daripada dia harus membakar, menyakiti orang lain, dia juga sakit. Sebenarnya itu sakit ya, penyakit itu nggak boleh. Dan sudah sering saya bahasakan. Bagaimana kalau kita tidak tahu efek seperti tadi, minum obat lalu meninggal, apakah termasuk bunuh diri? Tentu tidak saja ya. Kalau kita tidak tahu, ini kan saya bahasakan tahu tadi ya. Saya sudah bilang dia tahu listrik ini berefek, obat ini kalau dia minum berbahaya, dia tahu, maka itu baru masuk. Bagaimana jika ada suatu pemerintah Muslim tapi pada akhirnya melegalkan minuman keras, dosanya, hukumnya dan lain-lain? Apa maksudnya ditanya? Tentu saja berdosa ya, yang menghalalkan itu berdosa. Karena Nabi SAW mengatakan Allah melaknat ya saksi minuman khamr itu, yang menandatanganin, yang menjual, yang membawa, yang meminum, yang punya modal, semua kena laknat, diangkat ya, apa namanya, dilaknat itu diangkat berkah hidupnya. Bagaimana jika sekarang perang antara negara, padahal kita Muslim tersebar di banyak negara ya. Apa yang ditanyakan ya. Jadi maksudnya apakah kalau terjadi perang antara negara kita harus membela gitu mungkin ya. Tentu kita membela kebenaran. Saya sudah bilang tadi, tolak ukurnya benar atau salah. Kalau benar, kita membela kebenaran sesuai dengan pandangan agama, kita termasuk berperang walaupun yang dihadapin itu ada muslimnya.
Sama muslim kalau dia masuk dengan pasukan non muslim dan dia tahu ini kebenaran yang sedang dia bela, dan itu benar di mata Allah, maka berarti dia juga termasuk mendapatkan syahid insya Allah. Bagaimana Bilal dengan sahabat lain yang membunuh, apa ini kok robek? Umayyah bin Khalaf mungkin yang dimaksud yang kemarin ya, yang saya jelaskan di tablik akbar itu. Tentu saja di sini waktu Nabi SAW hidup, Nabi SAW penentu keputusan. Jadi waktu Nabi SAW tahu tentang kasus ya Bilal membunuh Umayyah bin Khalaf dan itu dikeroyokin dengan rame-rame para sahabat, sementara memang waktu itu Umayyah bin Khalaf belum dibawa ke Nabi SAW. Jadi kalau di kancah peperangan, tawanan perang itu akan dianggap tawanan kalau sudah dilaporkan kepada pimpinan perang, gitu kan. Selama mereka masih berserakan di lapangan perang ya, di medan perang, dan masih dianggap berbahaya, maka masih boleh dibunuh, gitu kan. Tapi kalau sudah dibawa, dikumpulin, di pimpinan perang sudah tahu, maka itu sudah tidak boleh lagi dibunuh, gitu kan. Itu sudah akan dibagi oleh pimpinan. Kasus Umayyah bin Khalaf ini memang masih sementara dibawa oleh Abdurrahman ibn Auf menuju ke kemah Nabi. Memang belum sampai, masih di kancah peperangan. Maka Bilal menyerangnya karena tahu bagaimana kejahatan dia pada saat di Mekah. Jadi itu berbeda ya, itu tidak masalah. Bagaimana dengan membunuh hewan yang dilarang untuk dibunuh? Sudah tadinya masalah semut dan seterusnya. Kami bermaksud mengadakan resepsi pernikahan anak kami. Bolehkah mengadakan pengajian atau yasinan sebelum hari H? Baiknya dihadiri bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau pengajian boleh. Kalau membaca ayat Al-Quran, ini yang masih diperselisihkan oleh para ulama, gitu kan? Pengajian boleh. Misalnya pengajian itu majelis ilmu untuk menjelaskan kepada calon mempelai, menjelaskan kepada keluarga-keluarga tentang bagaimana pernikahan dalam Islam, itu dibolehkan. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Tapi kalau membaca surah Yasin secara khusus, membaca ayat Al-Quran secara khusus, ini masih berbicara tentang masalah hukum ada dalilnya atau tidak, gitu kan. Lebih aman untuk tidak dilakukan. Jadi kita sebagai seorang muslim, setiap kali ingin melakukan satu perbuatan, jangan lakukan kecuali sudah tanya Nabi SAW melakukan seperti apa. Kita punya sejarah kok, bagaimana Nabi SAW waktu menghadapi pernikahan sahabat, gitu kan. Beliau sendiri pada saat menikah dengan istrinya dan para sahabat hadir, tidak pernah ada pembacaan ayat Al-Quran di rumah itu. Cuma datang Nabi SAW mengundang mereka pada saat Nabi menikah dengan Zainab, dan mereka hanya masih duduk ngobrol-ngobrol pada saat itu, dan Nabi malu menegur mereka. Turun ayat Al-Quran mengingatkan para sahabat, kalau kalian sudah datang ke acara pernikahan Nabi, maka selesai makan pulanglah, kata Allah. Itu perintah dalam Al-Quran, gitu kan. Karena Nabi malu menegur kalian, tapi Allah tidak malu mengingatkan kebaikan. Jadi itu perbuatan, itu yang kita lakukan. Dicontohin Nabi SAW. Seperti dikatakan tadi bahwa syahid seorang mukmin apabila terbunuh dalam peperangan melawan kafir. Bagaimana apabila peperangan itu bukan perang fisik, melainkan perang pikiran dan politik? Contoh, memerangi Jil, Syiah dan Ahmadiyah, yang jelas-jelas mereka berKTP Muslim tapi tauhidnya menyimpang. Kalau anda sampai dibunuh oleh mereka, insya Allah itu mati syahid karena membela kebenaran. Pokoknya selama membela kebenaran yang dianggap benar dalam agama, maka insya Allah syahid itu. Barakallahu fiik ya guru kami, bagaimana urutan keutamaan dari hewan kurban, kambing dan domba yang paling afdal, kemudian datang setelahnya sapi dan unta, dan kambing dan domba ini minimal umur setahun, sapi 2 tahun, dan juga unta 5 tahun. Boleh jantan, boleh betina, dan yang penting syaratnya tidak cacat, dan dianjurkan setiap muslim minimal 1 ekor kalau dia mampu. Jadi kalau sapi misalnya boleh partisipasi 7 orang, jangan dipaksain 7 orang kalau kita mampu sendiri. Jangan dibagi-bagi pahalanya, ya. Ambil aja sendiri kalau bisa. Selama kita bisa, kita ambil semua. Kalau kita nggak bisa, baru ajak orang lain, gitu kan. Maka itu juga pahalanya besar. Dahulukan kalau kita sudah ada di situ andil, kemudian kita ajak orang lain terlibat, boleh. Tapi kalau kita ambil andil yang maksimal lah setelah kita lakukan itu, ya. Itu yang mesti dilakukan. Allahu a'lam. Jadi tetap didahulukan kambing, ya. Kapan saat wanita melakukan sholat duhur di hari Jumat? Afdolnya apakah setelah azan atau habis sholat Jumat? Tentu setelah azan. Ulama sepakat mengatakan tidak harus menunggu selesai khutbah. Boleh setelah azan duhur perempuan sudah boleh sholat, azan Jumat perempuan sudah boleh sholat duhur. Apakah gelar sallallahu alaihi wasallam hanya untuk Nabi Muhammad atau nabi-nabi lain? Apakah kita juga bersalawat untuk mereka? Tentu untuk semuanya, ya. Tapi biasanya kalau nabi-nabi yang lain itu lebih fokus kepada alaihi salatu wassalam.
Tapi boleh kita mengatakan Isa SAW, boleh, karena semua nabi-nabi memang diberikan salam kepada mereka. Apabila Qabil berarti mendapat dosa tiap keturunan Adam membunuh, iya, tentu saja, dan itu hadis tadi sudah menyebutkan masalah itu, karena dia yang paling pertama menjadi pencontoh ya dalam perbuatan itu. Ini sudah sama tadi pertanyaannya, amalan apa yang dilakukan di bulan Zulhijjah, apa fadilah bagi orang yang berkurban. Ya, ini dapat pahala besar, karena Nabi Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasalli rabbika wanhar, salatlah Idul Adha hai Muhammad dan berkurban setelahnya. Ada perintah fi'lul amr, pahalanya besar, kena pakai perintah, dan kalau ada perintah berarti hukumnya wajib. Ini sama Nabi SAW juga mengerjakannya, maka orang mengerjakan dapat pahala. Ya, insya Allah dapat pahala dari sembelihannya, dapat pahala dari uang yang disedekahkan, dapat pahala juga dari memakan dagingnya. Ya. Larangan apa saja yang dihindari bagi orang yang berkurban, dan apa hukumnya kalau melanggar? Setahu saya cuma sunnah saja tadi, tidak memotong kuku dan memotong rambut, selebihnya nggak ada masalah. Apa pendapat Ustaz tentang buku Fikih Sunnah karangan Said Sabiq? Setahu saya itu buku yang bagus sebenarnya ya. Buku yang bagus,